Di video ini agak panjang karena ada 3 saham yang kita bandingkan dan agak detail pembahasan di masing-masingnya. Siapkan kopi sama cemilan ya teman-teman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 10 Mei 2025. IHSG kemarin tanggal 9 turun tipis 0,07%, 5 poin. Kalau dilihat dari sisi volume lumayan oke, karena volumenya tidak sebesar hari kemarin. Jadi bisa jadi penurunan IHSG yang hari Jumat kemarin bisa ditahan beberapa hari ke depan. Baik, hari ini saya akan bahas emiten batubara. Salah satunya adalah PTBA. PTBA secara harga sudah lumayan tinggi dari bottom yang terakhir di 2710 sekarang harganya. Mereka sudah rilis laporan keuangan di 2025 Q1, EPS-nya turun drastis 50%-an dari 2024. Kemudian dari Q4 2024 juga turunnya luar biasa tajam secara net profit atau EPS-nya. Nah, kita akan bahas sekaligus di laporan keuangannya. Kita cek seperti apa. Jadi kalau kondisi aset lancar sebenarnya aman-aman saja, 2628 jadi malah naik. Jumlah asetnya juga 41 ke 42 ini juga naik. Kas juga naik ya, 41 ke 48. Jadi aset oke. Sedangkan secara liabilitas atau hutang beban baik jangka pendek jangka panjang ini sekilas aman. Jadi masih sekitar 19,1 triliun. Nah, ini yang menarik ya. Pendapatannya di Q1 2025 untuk PTBA itu justru malah naik ya. Kalau dibandingkan 2024 9,4, 2025 Q1 itu 9,9. Tapi beban pokok pendapatannya naik signifikan dari 7,9 ke 8,9. Jadi naik 1 triliun. Hampir 12% kayaknya ini. Sehingga laba brutonya dari 14 ke 104. Nanti kita lihat di beban pokok pendapatan ada apa aja detailnya, sehingga kita bisa prediksi ke depan PTBA seperti apa. Laba usaha sehingga turun, kemudian laba periode berjalan dari 800 miliar ke 396. Jadi ikut-ikutan turun kalau ngelihat emiten-emiten batubara yang lain. Jadi mungkin ini momennya strategi perusahaan untuk setup laporan keuangan. Namanya laporan keuangan itu kan ada seninya. Nah, beban-beban yang bisa dibebankan sekarang, kalau momennya pas bisa jadi ditarik sekarang. Kalau misalnya momennya nggak pas bisa jadi dimundurkan ke kuartal berikutnya. Nah, untuk laporan keuangan bisa seperti itu. Tapi kalau untuk cash ya rata-rata nggak bisa kalau cash. Nah, ini ada sesuatu yang menarik di imbalan pasca kerja turun drastis di 2024. Q1 itu 102, ini tinggal 17,8. Lalu detail-detail ke bawah akhirnya ketemu di laba per saham ya, 69 ke 34. Nah, kita lihat dari beban pokok pendapatan yang tadi kita cek di atas naiknya signifikan dari 7,9 triliun menjadi 8,9. Itu ada di jasa penambangan. Nah, jasa penambangan dari 2 tri menjadi 2,6. Ini naiknya luar biasa. Jasa angkutan batubara jadi dari 2 ke 2,3. Kemudian bahan bakar atau pelumas ini dari 300 miliar ke 900 miliar. Lalu ada sewa alat berat. Nah, jumlahnya dari 5T ke 7,3 T. Nah, kondisi ini saya nggak tahu apakah ini bisa ditarik maju ke depan. Jadi mumpung performa semua emiten batubara itu turun, nah dia dibebankannya juga lebih besar sehingga supaya ikut-ikutan gitu. Jadi sesuatu yang normal dianggapnya kan jadi seperti itu kalau yang lain turun. Nanti kita juga akan bahas mengenai Adro. Nah, dari kondisi ini jika dicek secara kas dan setara kas supaya kita bisa mengkonfirmasi apakah mungkin PTBA akan bagi dividen nanti di bulan Mei atau bulan Juni. Bulan Juni ya. Karena RUPS-nya sudah pasti di bulan Juni, jadi ini pasti diputuskannya di bulan Juni. Nah, ini detail kasnya di PTBA. Jadi kas di bank ada 200 miliar, kemudian dolar AS ini ada 400 miliar,
total ada 700, kemudian pihak berelasi ini deposito ya, ini sekitar 2 triliun. Kemudian deposito di devisa hasil ekspor ini yang ditahan itu 2 triliun. Sehingga jumlah kasnya 4,8 T. Nah, jika dilihat dari kas tara kas ini, saya melihatnya yang bisa di otak-atik itu adalah yang ini nih ya. 2T ya. 2T dan 700 miliar. Sedangkan yang ini itu saya nggak tahu apakah bisa ditarik untuk pembayaran dividen di tahun 2025 ini. Ya, kita lihat aja nanti pas waktu RUPS ya, di tanggal 12 Juni 2025. Kalau lihat dari pembagian dividen tahun sebelumnya, di tahun 2024 itu sekitar 4,5 T. Ini kan DPS-nya sekitar dividen per lembarnya sekitar Rp398. Ini dibayarkan di bulan Juni 2024. Nah, ini atas laporan keuangan tahun 2023. Nah, saya nggak ngelihat detail waktu itu kejadiannya seperti apa. Jadi karena ini waktunya singkat, sekalian saya akan bahas Adro. Jadi estimasinya kalau ngelihat seperti ini, sebenarnya dengan kondisi PTBA secara kas total itu memungkinkan untuk bagi seperti tahun lalu, karena kasnya yang tercatat adalah 4,8. Tapi apakah ini liquid untuk bisa dibayarkan langsung atau tidak, yaitu tergantung detail tadi di poin 5 tadi, bahwa ada deposito devisa hasil ekspor yang ditahan. Nah, terakhir itu apakah boleh dipakai untuk bayar dividen atau tidak? Apa ya kebijakannya waktu itu ya? Coba teman-teman nanti yang tahu di komen ya. Jadi setelah ini silahkan dicek aja dari kondisi itu bisa dipakai untuk bayar dividen atau tidak. Saya lanjutkan untuk yang kedua, itu adalah Adro. Jadi nanti kita akan bandingkan antara PTBA dan Adro. Satu lagi mungkin BSSR, tapi BSSR saya nggak akan cek laporan keuangannya, nanti takutnya terlalu lama. Pertama untuk Adro, aset itu tidak ada yang signifikan. Asetnya oke-oke saja sih. Kas, mungkin kasnya aja ya yang turun sedikit ya, 300 miliaran. Total aset 67 ke 64 memang turunnya dari sisi kas tadi. Kemudian liabilitas tidak ada yang aneh ya, 1,3 ke 1,2 kalau dibandingkan dengan kuartal 1 2024. Nah, ini pendapatannya yang nggak oke nih. Pendapatannya hanya 381 juta dolar dibandingkan Q1 2024 itu yang 491 juta dolar. Jadi turunnya lumayan signifikan, hampir 100 ya, 110 ya. 110 juta dolar itu sekitar 25% turunnya. Terus di beban ini nggak terlalu banyak perbedaan dari 2024. Hanya saja perbedaannya untuk saat ini itu adalah di sini laba dari operasi yang dihentikan. Jadi pada waktu itu pas waktu penjualannya AADI itu di sini tuh dicatatkan sebagai laba, sehingga pada waktu 2024 Q1 itu dianggapnya laba mereka 426 juta dolar. Sedangkan yang sekarang 87 ini murni tanpa ada tambahan dari operasi yang dihentikan ini. Oke, kita masuk ke detail pendapatannya si Adro. Jadi kenapa turun? Memang di ekspor itu turunnya sangat signifikan ya. Domestik memang turun dari 86 ke 72, tapi di ekspor ini dari 71 ke 36 juta dolar. Sehingga totalnya jadi 157 ke 109 juta dolar ini untuk pihak ketiga. Nah, domestik juga ikutan turun. Kemudian penjualan batubara ekspor ini juga sama ya, penjualan batubara ekspor untuk pihak berelasi ini juga turun. Jasa pertambangan turun, nah, hampir semua turun. Lalu di lain-lain juga turun, sehingga totalnya itu 381 juta dolar. Sekalian dibahas mengenai detail beban pokok. Di detailnya ini sebenarnya oke-oke saja, karena pas waktu dia turun salesnya, beban pokoknya juga diturunkan, jadi 285 ke 271. Tapi penurunan beban pokok ya seperti biasa, namanya perusahaan itu nggak bisa langsung. Tapi kalau sales kan bisa langsung, hanya satu triggernya hanya PO. Tapi kalau beban pokok triggernya itu semua tempat, itu harus satu suara satu kepala kan. Pas waktu mau nurunin cost itu mau dari produksi, mau dari purchasing, mau dari maintenance, mau dari engineering, semua harus bahu-membahu dalam satu rangkaian untuk menurunkan beban pokok itu. Tapi kalau dari sales
Itu hanya trigger dari marketing aja. Marketing dapat PO dari pelanggannya turun 10%, langsung saat itu juga langsung cash turun 10%. Nah, inilah susahnya untuk memanage perusahaan ya seperti itu ya. Tapi namanya sudah pengalaman, pasti mereka juga punya cara-cara tertentu yang bisa digunakan, karena naik turunnya batu bara itu sesuatu yang hal biasa. Dan ini sudah diuji beberapa kali, dilihat dari historical batu bara di tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun 2020 ini batu bara bisa nyentuh sampai 51 ya. 52, kemudian 2015 ini juga sampai nyentuh 50. Walaupun sekarang di 98, ini trennya memang turun, sehingga Q1 ini hampir rata-rata semua perusahaan batu bara kan turun semua. Tapi ya nanti ada anomali di ITMG. ITMG akan kita coba bahas besok ya. Nah, kalau ini nanti turun terus sampai kuartal 2, ya tahun ini mungkin emiten batu bara akan sangat berat sekali. Tapi kalau bisa ditahan di angka 98, 100, ya ini sebenarnya angka-angka normalnya harga batu bara dari Juni 2018, kemudian 2017, kemudian 2010. Ya di situ-situ kan ya, angkanya 90, 70, 100 gitu. Ya mungkin saja dengan kalau bisa tertahan di angka-angka itu, secara pekerjaan untuk mengefisienkan perusahaan itu bisa lebih ringan. Baik, nah kita lanjut sekarang untuk dibandingkan secara langsung. Cuma kalau memang tadi PTBA kita bisa tahu perbandingan kemarin dia bagi dividen berapa dan kasnya berapa, itu bisa ketahuan. Kalau sekarang kalau untuk Adro, karena tahun lalu itu anomali, jadi karena dia jual AADI, untuk kali ini saya nggak bandingkan, tapi kita akan lihat dari sisi kas saja. Nah, ini yang pertama saya akan bandingkan bersama dengan BSSR. Cuma BSSR saya belum sempat untuk buka laporan keuangannya, jadi kita langsung saja. BSSR EPS di 2024 itu 796. Jadi kalau dividen payout rasionya 84% sesuai histori sebelumnya. Ini asumsi ya. Namanya asumsi, bisa salah, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Maka sebenarnya harusnya dengan harga sekarang di 4.170 itu BSSR akan bagi mestinya total itu 669 atau 16%. Ini gede banget. Nah, karena sudah bagi 333, ini ada dua kali pembagian ya, 179 dan 154. Maka sisa dividennya BSSR itu 336. Nah, BSSR akan RUPS di tanggal 5 Juni. Jadi nanti di 5 Juni nanti akan ditentukan mungkin ya, dia akan bagi berapa, apakah sisa yang 8% ini langsung dibagikan atau seperti apa ya, kita lihat aja. Nah, cuma catatannya di BSSR ada cadangan batubara dan sumber daya batubara. Oh iya, saya jadi ingat. Kemarin kan saya sudah sempat bahas ya. Oke, kita lihat aja di laporan keuangannya. Siapa tahu sudah update. Waduh, belum dia update teman-teman. Ini di laporan tahunannya 2024. Cadangan batubaranya itu tinggal sisa 50 juta ton. 2023 93 juta ton, 2024 50 juta ton. Jadi ditambangnya kan 2023 21 juta ton. Kemudian 2024 21 juta ton lagi, sisa 50. Jadi kalau setiap tahun nambang 21 juta ton, ya cadangannya tinggal 2 tahun. Padahal mereka sebenarnya kan punya sumber daya batu bara yang di reportnya pas waktu IPO itu ada. Ini kan baru masih 2022 nih. Gitu. Jadi ya secara laporan kalau kondisinya seperti ini ya mesti diupdate gitu. Ini kan dulu dia ini di IPO-nya itu dia menyampaikan pertama ada sumber daya terukur itu 146 juta ton, sumber daya terindikasi ada 355 juta ton, sumber daya tereka ada 565 juta ton, total 1 miliar juta ton. Nah, kalau yang semakin ke kanan ini kan berarti kan semakin bias ya. Semakin ke kiri semakin yakin kan. Yang ini 146 berarti kan semakin meyakinkan. Terindikasi ini berarti masih perlu dikaji ulang apakah dia ekonomis atau tidak, dan apalagi yang tereka kan gitu ya. Nah, maksud saya ini yang mestinya diupdate nih di sini. Apa belum, apa gimana, belum bayar lagi apa gimana, bayar ini loh, bayar konsultan, atau ya sudah cuek-cuek aja lah. Manajemen juga tahu cadangannya berapa, masih
lanjut kok 5 tahun ke depan misalnya. Ya bisa juga seperti itu kan. Tapi kita sebagai orang jauh yang melihatnya hanya based on laporan keuangan, ngelihat begini kan jadi khawatir gitu. Nah, cuma dividennya masih menarik ya. Kita lihat dividen masih menarik sekali. 1 tahun bisa 16%, itu menarik sekali. Dengan harga sekarang itu masih yieldnya masih bagus. Lalu kita lanjutkan untuk Adro. Nah, Adro itu kalau EPS-nya dia 711 dengan dividen payout ratio 40% seperti biasanya tahun-tahun sebelumnya kan 40%. Dia harusnya bagi dividen di 284 secara total 1 tahun. Ini 15,3. Dengan 15,3 sisa dividennya, karena dia sudah bagi 106 kayaknya di Desember lalu ya. Ya, ini sisa dividennya 178 atau 9,6%. Ini saya short based on sisa dividen saja, bukan dividen per tahun. Kalau dividen per tahun ya pasti gedean BSSR ya. Tapi karena kalau sisa dividen, harga Adro sekarang itu memungkinkan dia yieldnya itu 9,6%. Itu Adro. Nah, yang terakhir adalah PTBA. Nah, karena PTBA itu bagi dividen 1 tahun sekali, dia punya EPS kan 443. Dividen payout ratio kita asumsikan 75%. Bisa jadi lebih ya 75%. Ini saya nggak ngitung cashnya yang tersedia berapa dan seterusnya, karena cash itu tricky teman-teman. Kalau kita ngitung based on closing laporan keuangan tahun 2024 misalnya, itu Desember. Padahal dia masih punya piutang, masih punya bisnis yang di bulan berjalan. Itu sudah berubah. Ya cash di end Desember sama cash sekarang itu pasti berubah. Karena keluar masuknya duit itu real time. Jadi atas laporan yang ada itu belum bisa ditentukan 100% pembayaran itu bisa apa tidaknya. Nah, yang tahu persis adalah ya manajemen. Jadi kita hanya bisa mengira-ira. Nah, yang bisa kita konfirmasi selanjutnya adalah mengenai pembagian dividen based on earning per share atau laba. Jadi inilah yang biasa atau yang paling mudah untuk kita lakukan. DPR historis 75 bisa jadi lebih tinggi ya, karena dikejar untuk Danantara. Jadi bisa jadi misalnya 90. Nah, kalau 90 tinggi sekali kan, 14%. Nah, kita ambil aja yang 75. Dengan 75 harga sekarang di 2710, itu posisinya dia akan bagi sekitar 12,3%. Jadi ini masih tinggi sekali untuk PTBA. Ini harga saya update di di hari Jumat ya. Kan PTBA 2710, Alamtri 1855, kemudian Bara Multi Sukses Sarana atau BSSR 4170. Waktu kemarin kan Adro turun tuh 2,2%. Kemudian PTBA turun 0,4%. Ya harapannya turun aja lagi gitu buat yang belum punya. Tapi kalau yang sudah punya ya mengharapkan kan naik gitu ya. Harganya sudah di atas sih sebenarnya. Tapi nanti biasanya kalau ada pengumuman dividen gitu juga ada memungkinkan dia akan lompat juga naik lagi ke atas. Dan ini tuh ada support ya. Ini kan resistnya udah tembus, jadi ini udah di atas resisten yang di bulan Februari 2025. Ya kalau ini nggak tembus ya berarti ini jadi support kuat. Nah, lalu bagaimana kalau kita masukkan di skema DFL ya, Dividend for Living, dengan target kebutuhan per bulan ya kecil-kecil aja, 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun, dengan asumsi inflasi 2,5%, periode masa pensiun 25 tahun. Kita anggap pakai asumsinya misalnya yang paling tinggi adalah PTBA ya, 12,3%. Maka kalau kita nabung saham dengan modal awal 50 juta, kemudian nabung saham per bulan itu 3 juta, dan kenaikan investasi per 5 tahun itu sekitar 20%, maka di tahun ke-25 kita bisa mendapatkan dividen per bulan dari hasil tabungan tadi. Kalau yieldnya kita gulung terus, itu sekitar 71 juta per bulan. Jadi ini simulasinya. Tahun pertama pokok saja ada dividen dimasukin ke tahun kedua, tahun ketiga ada dividen dimasukin ke tahun ketiga, tahun ketiga ada dividen dimasukin ke tahun keempat, dan seterusnya sampai 25 tahun. Maka yang tadinya 80 juta di tahun pertama, 25 tahun lagi menjadi 6,9 miliar. Sehingga dividen yang diterima kalau masih sekitar 12,3% ini, maka dividen yang diterima adalah 857 juta per tahun.
Jadi kita bagi 12 sekitar 71 juta per bulan. Kalau kebutuhannya kita set up hanya 10 juta, atau kalau di present value asumsi inflasi 2,5% selama 25 tahun, 10 juta sekarang itu equal 18 juta nanti 25 tahun lagi. Maka sebenarnya 71 juta itu udah sisa. Jadi ini udah fire lah istilahnya ya. Apa kepanjangannya fire? Fire ya. Financial independent, retire early gitu ya. Tapi ini kalau ini nggak retire early, karena 25 tahun itu adalah 55 umur 55 itu memang udah pensiun. Jadi bukan pensiun duluan, bukan. Kalau mau pensiun duluan gimana, Bang? Ya bisa aja. Kan sudah dapat nih 32 juta di periode tahun ke-20 atau tahun ke berapa nih? Tahun ke-15 ya. Tahun ke-15 kan sudah dapat nih 18-an juta per bulan. Kalau cukup nggak kerja lagi, ya sudah pensiun di tahun ke-15, bisa aja. Itu semua keputusan ada di kita. Itu aja dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komen. Jika ada request juga di komen saja. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.